Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Merian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi NSB. Negara sedang berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Negara yang sedang berkembang yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam tarif menengah atau sedang berkembang. Menurut Harvey Libestin, negara berkembang adalah suatu negara yang sumber-sumber ekonomi, penduduk, teknologi, dan sebagainya dapat berubah, tetapi pendapatan per kapitanya agak stabil. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri NSB. Mengklasifikasikan ada 6 kategori atau ciri-ciri suatu negara berkembang. Pertama yaitu tingkat kehidupan yang rendah. Di negara berkembang, pada umumnya ditandai dengan adanya tingkat kehidupan yang rendah. Secara kuantitatif, dapat diwujudkan dalam bentuk tingkat pendapatan yang rendah atau kemiskinan. Secara kualitatif, dalam wujud fasilitas perumahan yang tidak memadai, sarana kesehatan yang buruk, pendidikan terbatas atau tidak berpendidikan sama sekali. Tingkat kematian bayi yang tinggi, umur pendidikan yang pendek, harapan kosong, dan pada umumnya disertai dengan perasaan kacau dan putus asa. Kedua yaitu tingkat produktivitas yang rendah. Sebagian besar tingkat kehidupan penduduk di negara berkembang sangat rendah. Hal ini mengakibatkan produktivitas sebagian besar penduduk juga menjadi rendah. Produktivitas yang rendah ini terutama produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan, yaitu perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input per tenaga kerja sangat kecil. Yang ketiga yaitu pertumbuhan populasi dan beban tanggung jawab yang tinggi. Di negara berkembang, tingkat pertumbuhan penduduk masih sangat tinggi. Dengan demikian, tingkat kelahiran juga semakin tinggi. Dan sebagai akibatnya, jumlah penduduk semakin bertambah besar. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk di negara berkembang ini di atas 2% per tahun. Berbeda dengan keadaan negara maju di mana tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata kurang dari 1% per tahun. Dengan jumlah penduduk yang semakin membengkak ini mengakibatkan beban tanggung jawab juga semakin tinggi. Keempat yaitu tingkat pengangguran semu yang tinggi. Pada umumnya, penduduk di negara sedang berkembang bekerja secara serabutan dan kebanyakan mereka mengerjakan pekerjaan kasar seperti buruh, bangunan, dan industri, dan juga sebagainya. Salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat kehidupan penduduk di negara sedang berkembang adalah kurangnya penggunaan tenaga kerja yang ada secara efisien. Tenaga kerja yang ada masih banyak yang bekerja tetapi terkadang tidak sesuai dengan tingkat keahlian yang dipunyai, sehingga mengakibatkan hal yang diperoleh tidak optimal. Jenis tenaga kerja yang seperti ini sangat dikategorikan sebagai pengangguran semu. Kelima yaitu ketergantungan yang sangat terhadap produk pertanian dan produk-produk ekspor. Sebagian besar penduduk di negara sedang berkembang tinggal di daerah pedesaan, yaitu sekitar 80% dengan mata pencarian sebagai petani. Dengan demikian, produk dari pertanian merupakan hasil utama penduduk sehingga penduduk sangat tergantung pada hasil pertaniannya. Karena hasil utama penduduk di negara sedang berkembang dari sektor pertanian, maka produk dari hasil pertanian ini yang dapat diekspor. Dengan demikian, ekspor penduduk di negara berkembang masih didominasi dari hasil pertanian. Yang keenam yaitu dominasi, dependensi, dan vulnerabilitas atau sifat mudah tersinggung atau terpengaruh. Dalam hubungan internasional, di negara sedang berkembang yang masih didominasi adanya tingkat kehidupan yang rendah, yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan disertai dengan adanya distribusi penduduk yang dapat dikatakan timpang.
tingginya tingkat pengangguran dan sebagainya merupakan suatu masalah tersendiri. Hal ini semakin mengakibatkan adanya suatu ketidakadilan bila dibandingkan dengan keadaan di negara maju jauh berbeda. Kontribusi negara sedang berkembang yang sangat kecil ini mengakibatkan negara sedang mudah terpengaruh atau mudah tersinggung karena merasa diperlakukan tidak adil. Materi selanjutnya yaitu hambatan pembangunan ekonomi. Pertama yaitu lingkaran kejahatan kemiskinan. Lingkaran kejahatan kemiskinan berasal dari fakta bahwa di total produktivitas rendah karena kekurangan modal, ketidaksempurnaan pasar, dan keterbelakangan ekonomi. Namun, lingkaran ini beroperasi baik dari sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Di permintaan, lingkaran ini adalah bahwa rendahnya tingkat pendapatan real menyebabkan rendahnya tingkat permintaan, menyebabkan tingkat investasi yang rendah dan karenanya kembali kekurangan modal. Produktivitas rendah dan pendapatan yang rendah. Hal ini dapat kita lihat di gambar yang pertama yaitu produktivitas yang rendah tercermin dari pendapatan real yang rendah. Rendahnya pendapatan real berarti rendahnya tabungan. Rendahnya tabungan menyebabkan rendahnya investasi dan kekurangan modal. Kekurangan modal pada gilirannya menyebabkan tingkat produktivitas yang rendah dan kembali ke pendapatan yang rendah. Dengan demikian, lingkaran ini selesai dari pasokan samping. Hal ini dapat kita lihat di gambar yang kedua. Rendahnya pendapatan real yang mencerminkan rendahnya investasi dan kekurangan modal adalah ciri umum dari kedua lingkaran ini. Lingkaran yang ketiga yaitu menyeliputi sumber daya manusia dan alam yang kurang berkembang. Pengembangan sumber daya alam tergantung pada kapasitas produktif masyarakat di negara tersebut. Jika masyarakatnya keterbelakang dan buta huruf, kurang dalam keterampilan teknis, pengetahuan dan kegiatan kewirausahaan sumber daya alam akan cenderung tetap tidak dimanfaatkan, kurang dimanfaatkan atau bahkan disalahgunakan. Kedua yaitu tingkat pembentukan modal yang rendah. Kemiskinan merupakan penyebab dan konsekuensi dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Di negara terbelakang, rakyatnya dilanda kemiskinan. Mereka kebanyakan buta huruf dan tidak terampil, menggunakan peralatan, model, dan metode produksi yang ketinggalan zaman. Mereka mempraktikkan pertanian subsisten, kurang memobilitas, dan memiliki sedikit hubungan dengan sektor pasar ekonomi. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan real yang rendah, tabungan yang rendah dan investasi yang rendah, dan tingkat pembentukan modal yang rendah. Tingkat konsumsi sudah sangat rendah sehingga sulit untuk membatasi lebih lanjut untuk meningkatkan persediaan modal. Ketiga yaitu kendala sosial budaya. Menurut laporan PBB tentang proses dan masalah industrialisasi di negara terbelakang, ada elemen perlawanan sosial terhadap perubahan ekonomi di negara-negara terbelakang yang mencakup faktor kelembagaan yang dicirikan oleh stratifikasi pekerjaan yang kaku, yang diperkuat oleh kepercayaan dan nilai tradisional, sikap yang melibatkan penilaian rendah yang melekat pada peran bisnis dan ketidaksesuaiannya dengan pola kehidupan dan konsep martabat sosial yang dijunjung tinggi oleh kelompok status tinggi, dan faksionalisme yang telah didefinisikan sebagai kecenderungan masyarakat. Keempat yaitu kendala pertanian. Kendala lain terkait dengan sektor pertanian. Kendala ditemukan di lingkungan di mana petani mengoperasikan teknologi yang tersedia bagi mereka,
insentif untuk produksi dan investasi, ketersediaan dan harga input, menyediakan irigasi dan iklim. Ketika tingkat pertumbuhan penduduk juga tinggi, hasil pertanian dan pangan per kapita sebenarnya dapat menurun dan bukannya meningkat. Jadi, buruknya kinerja sektor pertanian merupakan kendala utama pertumbuhan ekonomi yang lamban. Kelima yaitu kendala sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang belum berkembang merupakan hambatan penting bagi pembangunan ekonomi. Kekurangan orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan kritis yang dibutuhkan oleh pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Sumber daya manusia yang belum berkembang dimanifestasikan dalam produktivitas tenaga kerja yang rendah, mobilitas faktor terbatasnya spesialisasi dalam pekerjaan, dan dalam nilai-nilai adat dan institusi sosial tradisional yang menimbulkan insentif untuk pembangunan ekonomi. Yang keenam yaitu kendala valuta asing. Para ahli ekonom berpendapat bahwa kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang telah beroperasi dalam ekonomi dunia sebagai akibat dari keuntungan perdagangan yang sebagian besar mengalir ke negara-negara maju yang menyebabkan kendala valuta asing. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi adalah sumber daya alam dan tanah. Tanah yang digunakan dalam ilmu ekonomi meliputi sumber daya alam seperti kesuburan tanah, keadaan dan komposisinya, kekayaan hutan, mineral, iklim, dan sumber daya air, sumber daya laut, dan lain-lain. Untuk pertumbuhan ekonomi, keberadaan sumber daya alam yang melimpah sangat penting. Negara yang kekurangan sumber daya alam tidak akan mampu berkembang. Yang kedua yaitu akumulasi modal. Faktor yang penting kedua adalah pertumbuhan adalah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor-faktor produksi yang dapat diproduksi secara fisik. Ketika stok kapasitas meningkat dengan berlalunya waktu, ini disebut akumulasi kapital atau pembentukan kapital. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan makan sendiri dan mencakup 3 tahap yang saling berkaitan. Pertama yaitu adanya tabungan dan kebangkitan nyata di dalamnya. Kedua yaitu adanya lembaga kredit dan keuangan untuk memobilisasi tabungan dan untuk mengalihnya ke saluran yang diinginkan. Ketiga yaitu menggunakan tabungan tersebut untuk investasi barang modal. Ada berbagai kemungkinan untuk meningkatkan tingkat kumulasi modal. Cara yang jelas adalah menggunakan tabungan paksa. Tabungan paksa mengurangi konsumsi dan dengan demikian melepaskan sumber daya untuk membentuk modal. Berbagai metode tabungan paksa adalah seperti perpajakan, pembiayaan defisit, dan pinjaman. Yang ketiga yaitu organisasi. Organisasi adalah bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi adalah pelengkap modal dan tenaga kerja dan pembentukan dalam peningkatan produktivitas. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, pengusaha telah melakukan tugas sebagai organisasi dan menanggung risiko dan ketidakpastian. Kewirausahaan merupakan unsur yang sangat penting diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Keempat yaitu kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan pertumbuhan metode produksi, yang merupakan hasil dari beberapa teknis penelitian atau inovasi baru. Perubahan teknologi menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lainnya. Yang kelima yaitu pembagian kerja dan skala produksi. Spesialisasi dan divisi tenaga kerja menyebabkan peningkatan produktivitas. Mereka mengarah pada ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu dan mengembangkan industri. Mereka meningkatkan laju pembangunan ekonomi.
Pembagian kerja mengarah pada peningkatan kapasitas produktif kerja. Ketika skala produksi besar, ada spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih besar. Akibatnya, produksi meningkat dan laju kemajuan ekonomi dipercepat. Keenam yaitu perubahan struktur. Perubahan struktur menyirat transisi dari masyarakat pertanian tradisional ke ekonomi industri modern yang melibatkan transformasi radikal dari institusi, sikap sosial dan motivasi yang ada. Perubahan struktural tersebut menyebabkan peningkatan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dan stok modal, eksploitasi sumber daya baru dan peningkatan teknologi. Perubahan struktural dapat dimulai dengan berpindahan penduduk dari pekerjaan primer ke sekunder dan kemudian ke pekerjaan tersier. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.